Oleh Bapak Ibu sekalian, kisah berhubungan dengan keluh kesah kepada Allah. Orang miskin, anaknya 4-5 orang, susah hidupnya. Kisah dulu, kisah klasik. Dia lagi duduk, istrinya hidangkan makan pas-pasan antara dia, istri sama anak-anaknya 5 ini. Orang miskin, susah hidupnya. Ada yang ketuk pintu malam-malam, begitu ketuk pintu dibuka, dia suruh istrinya buka. Buka, ternyata orang miskin yang lain minta makanan. Orang miskin yang lain minta makanan. Maka istrinya lihat ke suaminya, apa perintahnya nih? Suaminya bilang, kasih aja. Semuanya dikasih, karena kalau dibagi dua gak cukup. Orang miskin tuh bawa anaknya banyak, gak cukup makanan. Lalu kemudian istrinya sama suami istri orang beriman kepada Allah, tahu, ya sudah sabar. Tapi subhanallah, beberapa saat kemudian, kalau kita beberapa jam kemudian lah, menjelang malam hari, lebih gelap ya, sudah mulai masuk pertengahan malam, jam 12 malam, mereka kelaparan semua. Istrinya bilang, anak-anaknya nangis, saya lapar, kamu juga lapar, anak-anak lapar, bagaimana? Kata suaminya, tenanglah, saya akan coba cari jalan keluar, minta kepada Allah. Istrinya gak paham suaminya mau kemana. Dia pakai bajunya, baju keluar, kemudian dia keluar pergi ke masjid dekat rumahnya. Malam hari, jam 2 malam. Dia keluar, dia masuk di masjid, lalu dia sholat tahajud. Dan ini sifat orang beriman. Berkeluh kesah sama Allah itu jangan cuma hal yang besar, dari hal yang kecil. Manja sama Allah itu baik. Ngeluh terus, minta terus sama Allah. Allah suka hambanya yang tamak dengan rahmat Allah. Tamak dengan rahmat Allah. Sudah sehat, minta ditambah kesehatan. Sudah kaya, minta ditambah kekayaan. Selalu minta, tamak dengan rahmat Allah. Yang sudah pernah saya bilang, meminta sesuatu agar nikmat ditambah atau bertahan, itu adalah pahala lebih besar daripada kalau cobaan sudah datang baru kita minta diangkat cobaan tersebut. Kita sehat, minta agar Allah pertahankan kesehatan, itu lebih besar pahalanya dibandingkan nanti sakit baru minta disembuhkan. Jadi tamak dengan rahmat Allah itu penting. Kalau bahasa saya sebenarnya bermanja-manja sama Allah. Selalu ya Allah bantu, ya Allah tolong, ya Allah mudahkan, ya Allah terus hidupnya. Kalimatnya selalu begitu. Orang ini masuk ke dalam masjid, dia sholat malam lalu dia minta sama Allah, doanya begitu, ya Allah, engkau tahu aku kelaparan dengan istriku dan anakku malam ini, maka berilah kami makan. Minta makan sama Allah ya. Maka yang terjadi dalam kisah ini dikatakan ada seorang raja, pemimpin wilayah itu, sudah 1 minggu mau taubat, sudah seminggu mau taubat. Dia tidak tahu harus kemana. Pada malam itu, di mana orang soleh yang miskin ini sedang ibadah minta tolong kepada Allah dikasih makan, raja ini gelisah. Dia keluar lalu dia bawa 1 kantong uang emasnya. Dia bawa juga sekantong makanan yang terbaik yang dia punya di istananya. Kemudian dia bilang, ya Allah, sebagai bentuk taubatku kepadamu, saya akan berikan ini kepada hambamu yang kau tunjuk ya. Lalu kemudian sebagai bentuk juga, saya tidak memilih kecuali engkau yang memilih, Allah, saya tidak akan pegang tali kekangan kuda ini, saya biarkan dia jalan kemana. Nah ya, orang raja ini naik di atas kudanya, dia bawa itu dan jalan kudanya mampir di masjid yang ada orang soleh itu. Dia bilang, saya tidak tahu kenapa kuda ini mampir di masjid. Lalu saya turun, saya temukan dalam masjid, waktu zaman dulu gak ada lampu, gak ada penerangan, cuma dia dengar suara gelap di masjid. Dia masuk, temukan ada orang ini lagi berkeluh kesah sama Allah, minta, ya Allah, saya sama istri saya kelaparan sama anak-anak, berilah kami makan gitu. Maka dia bilang, raja ini pun setelah orang itu berdoa sholat lalu dipanggil, dia bilang, saya seorang raja di sini, saya sadar bertobat kepada Allah dan saya dengar doamu tadi, kau minta makanan, maka ini saya kasih, ini harta saya yang saya niat sedekahkan dengan makanan, ambillah. Dan kalau kau punya masalah lagi, datang ke istana saya kapan saja. Kira-kira saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kita jujur menjawab, kalau seandainya kita di posisi orang ini, kita sudah dapat solusi. Kalau kita sekarang mungkin ada orang kasih kartu nama, nih ya, butuh apa saja telepon saya. Misal presiden, tidak usah presiden terlalu tinggi lah. Misal seseorang kita temui orang kaya, ada masalah apa saya telepon ke saya akan bantu. Saya yakin umumnya orang meninggalkan Allah pada saat itu. Sudah selesai, dia pikir orang ini sudah bantu, sudah selesai. Tiap hari telepon orang itu, telepon dikasih bantuan. Perhatikan orang soleh ini apa yang dia bilang. Waktu raja itu bilang, kalau ada keperluan apapun datang ke istana saya. Dia bilang, saya demi Allah tidak akan datang kepada anda kalau saya punya masalah, tapi saya akan datang kepada Allah, Tuhan saya dan Tuhan anda, yang telah mengutus anda datang kepada saya malam ini membawa makanan. Justru kalau ada sudah solusi dari Allah, makin dekat sama Allah. Jangan sudah dikasih lupa ini. Ini poin penting bagaimana kita jaga.